Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat mengikuti kegiatan pembelajaran meski masih dalam metode daring. Nah, dalam video kali ini Bapak akan sampaikan materi esensial dan informasi penilaian. Berikut ini adalah video selengkapnya. Nah, untuk materi esensial untuk mata pelajaran PPKN SMP kelas 9 semester 1 terdiri dari beberapa bab dan materi esensial. Nah, untuk materi esensial, bab pertama itu ada 1. Penerapan Pancasila dari masa ke masa, di mana penerapan Pancasila dari masa ke masa itu terdiri dari 1. Awal kemerdekaan, yang kedua Orde Lama, yang ketiga Orde Baru, dan yang sekarang adalah Orde masa reformasi tahun 98 sampai sekarang. Materi esensial yang kedua yaitu adalah nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, di mana materi tersebut terdiri dari 2 subbab, diantaranya adalah 1. Hakikat ideologi terbuka, dan yang kedua adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Materi esensial yang ketiga adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, di mana materi esensial tersebut terdiri dari beberapa indikator. Ini ada 1.1 sampai 3.1.3 ya. Silahkan nanti kalian baca sendiri. Jadi di bab 1 ini ada 3 materi esensial yang harus kalian pelajari. Selanjutnya bab kedua terdiri dari 3 materi esensial. Materi yang pertama yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua adalah pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari 2 subbab materi, yaitu arti penting pokok-pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua adalah hakikat penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana bab kedua ini terdiri dari berbagai macam indikator yang harus kalian penuhi. Lanjut, untuk bab 3 itu terdiri dari 1 materi esensial yang terbagi menjadi ada 3 materi esensial, di mana materi esensial tersebut terdiri dari 1. Hakikat kedaulatan dan teori pengertian kedaulatan. Hakikat kedaulatan dan teori, di mana hakikat dan kedaulatan dan teori tersebut terdiri dari 2 submateri, yaitu pengertian kedaulatan, dan yang kedua adalah teori kedaulatan. Materi esensial yang kedua yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia, yang terdiri dari subbab materi A, perkembangan demokrasi di Indonesia, yang kedua perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia Republik Indonesia, dan yang ketiga adalah lembaga-lembaga negara, di mana bab ketiga tersebut memiliki beberapa macam indikator yang harus kalian penuhi. Selanjutnya yaitu tentang informasi penilaian. Informasi penilaian anak-anak, di mana penilaian kita itu terdiri dari penilaian sikap dan penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan, di mana penilaian pengetahuan itu terdiri dari, ini yang benar adalah KKM-nya 71 ya anak-anak. Terus nilai harian itu diambil 50%, ditambah 25%-nya dari nilai UTS dan nilai ulangan akhir semester. Jadi dari penilaian pengetahuan itu diambil dari 50%-nya ulangan harian dan 25% dari PTS dan PAT. Jadi kegiatan sehari-hari yang akan kita lakukan dalam pembelajaran daring nanti sangat mempengaruhi untuk nilai ketuntasan, nilai kriteria ketuntasan minimal kalian. Jadi walaupun hanya ulangan harian, kalian tidak boleh sembrono, harus dikerjakan semua secara tuntas. Jadi
semua tadi di rata-rata menjadi nilai raport. Jadi harap kalian harus bersungguh-sungguh di setiap step pembelajaran. Nah, untuk nilai keterampilan kita bisa ambil dari proyek-proyek yang akan kita lakukan nanti. Misalnya kita bisa menganalisis makalah, kasus, dan sebagainya. Dari nilai sikap, Bapak bisa mengambil ketepatan kalian dalam mengerjakan soal, apalagi dengan menggunakan metode daring itu sangat mudah mendeteksi sikap kedisiplinan melalui aplikasi Google Classroom, di mana saat kalian mengerjakan di situ tertulis tanggal dan jam saat kalian mengerjakan. Apakah kalian tepat waktu atau tidak, itu sangat mempengaruhi nilai sikap kalian dalam hal kedisiplinan. Oleh karena itu, saya sarankan kalian mulai hari ini harus siap mengikuti pelajaran meskipun masih dalam metode daring. Karena dengan metode daring, insya Allah sekolah selalu berusaha memfasilitasi anak-anak untuk belajar secara optimal. Jadi jangan ragu-ragu, tetap semangat walaupun masih dengan metode daring. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian absen dan tulis nama lengkapmu dan nomor absennya, dan siap-siap untuk belajar dengan sungguh-sungguh walaupun masih dalam metode daring. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.